mewakili saya. Tidak perlu menggunakan diri lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang izinkan kami dari SMPT Cahaya Bangsa untuk menyampaikan program pembelajaran mendalam yang sudah kami kembangkan di Cahaya Bangsa. Sebagai informasi, mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi SMPT Cahaya Bangsa ini berada di Dusun Lilir, Bapak Ibu, di Lenek Daya, di Kecamatan Lenek. Kalau Bapak Ibu tahu PLK yang besar itu, nah sekitar kurang lebih 3 menit dari sana lurus, nah itu sampai di sekolah kami. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Moderator tadi, kami mengambil salah satu kerangka pemanfaatan digital ya di pembelajaran mendalam ini dengan mengembangkan Smart Learning Cahaya Bangsa. Nah, sebagai informasi, Smart Learning ini sebuah aplikasi Bu Fasil dan Bapak Ibu semuanya yang next. Ya, yang kami kembangkan karena beberapa permasalahan yang kami temui di sekolah kami khususnya. Jadi jelas sekarang paradigma pendidikan kita sudah jauh berbeda dari zaman dulu ya. Penggunaan digital sudah sangat tidak terelakkan lagi. Santri-santri kita tadi dikatakan oleh Bu Fasil merupakan digital native, artinya mereka sudah hidup dengan lahir dengan nuansa digital gitu ya kalau kita bilang. Ya, jadi ini sebagai keuntungan dan bisa juga menjadi sebuah permasalahan besar. Kenapa demikian? Jika guru-guru tidak mengupgrade diri, jika guru-guru kita tidak mau belajar lebih jauh tentang kemajuan teknologi yang ada sekarang, jika guru-guru kita masih belum growth mindset, ya jelas kita akan jauh tertinggal dengan teknologi ini. Ada yang menarik sekarang Bapak Ibu, kalau kita melihat penelitian, sekarang jelas maju sekali teknologi kita, tapi justru manusianya dari segi IQ kita lihat 78,9 itu ada risetnya, itu hampir kayak simpanse katanya orang. Nah ini jelas menjadi tantangan kalau kita tidak betul-betul bisa mengontrol kemajuan teknologi ini dan akhirnya kita optimalkan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah ini adanya PM jelas sangat mendukung kemajuan teknologi sekarang. Kemudian, nah permasalahan yang kami temukan juga di lapangan bahwa teknologi selama ini masih cenderung digunakan untuk penampil materi, hanya sekedar itu, hanya untuk memperlihatkan informasi, belum secara utuh terimplementasi atau terintegrasi secara pedagogis, gitu ya. Jadi memang benar kalau digital ini kan hanya alat bantu, tapi dengan kecanggihan yang sekarang ini harusnya itu bisa kita dalami manfaatnya menjadi integrasi dalam praktik pedagogis kita. Sehingga kami mencari sebuah solusi, yaitu dengan mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut sebagai Smart Learning Cahaya Bangsa. Next Ibu. Nah ini tujuan dari programnya. Jelas kita ingin mengembangkan sistem pembelajaran mendalam berbasis digital, kemudian kita ingin meningkatkan kompetensi pedagogi dan literasi guru. Kemudian kami juga ingin, nah ini menarik Bapak Ibu, kami jelaskan sedikit lagi tentang profil sekolah kami. Jadi SMPT Cahaya Bangsa itu adalah sekolah boarding ya, yang berasrama, di mana ini cukup berbeda mungkin dari pondok yang lain. Kami itu sangat mengizinkan santri untuk membawa HP ke sekolah, untuk membawa gadgetnya ke pondok, dan setiap hari santri menggunakan gadget ini atau HP ini. Nah, next Ibu, next. Oke. Setiap hari mereka menggunakan dan kami memprediksi ini juga yang membuat moralnya ataupun karakternya menurun. Nah, sehingga Smart Learning ini juga ditujukan ke sana untuk perbaikan karakter.
Kemudian hasil yang diharapkan terwujudnya sistem pembelajaran yang berbasis digital, yang terintegrasi dan berkelanjutan, kemudian meningkatnya kompetensi pedagogik dan literasi guru, kemudian terbentuknya budaya belajar digital yang aktif, bertanggung jawab dan berkarakter Islami. Ya, lanjut. Nah ini dia laporan kegiatan ya di bab 2. Jadi dalam pengembangan smart learning ini Bapak Ibu, kami menggunakan sebuah pendekatan atau siklus yang disebut sebagai inquiry kolaboratif. Di mana kita tahu di sana ada tahapannya dari assess, design, implement, kemudian measure, reflect, and change. Nah ini kami juga detailkan timelinenya. Jadi setiap hari itu, maksudnya satu hari itu satu tahap atau siklus. Assess tanggal 27, design tanggal 28, implement 29 sampai 30, dan measure, reflect, and change itu 31 Oktober 2005. Sehingga lebih mendalam setiap siklusnya kami lakukan. Lanjut Bu. Nah ini dia. Jadi di assess yang kami lakukan di tanggal 27 Oktober 2025 itu, hal yang pertama dilakukan adalah pasti kita membentuk tim assess namanya, yang terdiri dari saya sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian dengan anggota manajemen sekolah. Nah, di sana kami melakukan analisis awal Bapak Ibu. Analisis awal yang sumbernya dari rapor pendidikan pastinya, kemudian dari kurikulum satuan pendidikan. Kemudian, nah kami lanjutkan untuk melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara yang mendalam, kemudian survei kebutuhan dan pemetaan kebutuhan. Kemudian di hari pertama itu juga di assess ya, kami menetapkan tim ahli pengembang smart learning, di mana timnya itu saya langsung ya sebagai kepala sekolah, kemudian ada guru kami satu orang yang ahli IT, dan satu lagi guru yang sudah mengikuti pelatihan KKA. Next Ibu. Nah di sini, nah ini dia hasil rapor pendidikan kami di tahun 2025 Bapak Ibu. Di capaian literasi dan numerasi, alhamdulillah kategori baik, tapi grafiknya menurun. Walaupun tetap baik tapi menurun. Kemudian yang masih kuning atau sedang itu ada di aspek karakter dan kualitas pembelajaran. Nah ini sehingga akhirnya kami mengembangkan smart learning ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus untuk menaikkan karakter peserta didik. Seperti yang saya katakan tadi, kami di Cahaya Bangsa menggunakan HP setiap hari. Jelas aspek karakter ini sangat terdistraksi dengan adanya itu. Nah, sekaligus juga smart learning ini kan mendukung praktik pedagogis guru tadi. Praktik lagi. Oke, lanjut. Nah, ini dia assess ya, analisis kebutuhan, tantangan dan peluang. Jadi langsung kepada peluangnya ya. Biar lebih cepat karena waktunya sedikit lagi. Jadi alhamdulillah dukungan penuh dari pimpinan sekolah, kemudian adanya antusiasme yang tinggi dari guru dan pendidik ya, dari guru dan peserta didik itu sangat mendukung adanya program ini. Kemudian karakter peserta didik yang digital natif tadi, sehingga kami guru-guru sangat terbantu dan cukup mudah untuk memasukkan digitalisasi ini kepada santri gitu. Kemudian adanya ketersediaan berbagai platform digital yang gratis gitu ya, bisa kita akses sepuasnya, AI dan yang lain-lain itu sangat memudahkan sekali. Kemudian alhamdulillah semua peserta didik tadi saya sampaikan memiliki perangkat digital, baik itu gawai dan laptop gitu. Nah di desain, nah ini tanggal 28 Oktober kami lakukan tahap desain, di mana kami awali dengan review hasil assess tadi dan melakukan penyampaian materi pembelajaran mendalam yang berfokus pada pemanfaatan digital. Kemudian sosialisasi rancangan awal Smart Learning Cahaya Bangsa oleh tim ahli. Kemudian workshop desain pembelajaran berbasis digital dengan Smart Learning, khususnya di modul ajar dan media pembelajaran. Kemudian presentasi rancangan serta umpan balik itu di desain. Lanjut Bu. Nah ini dia desain dari Smart Learning kami. Ini Bapak Ibu. Tidak jelas di sini, tapi insya Allah di situ jelas. Ada menu dan saat ini sudah ada 17 menu yang dikembangkan dan semoga di tahun ataupun di lain waktu bisa kami terus kembangkan lagi. Nah di sini ada yang pendidikan, jadi kan platform terbaru yang rilis kemarin, akhirnya langsung kami integrasikan dengan smart learning.
Nah, ini kami buat SOP penggunaan digital ya. Artinya agar tetap terkontrol penggunaan itu. Penggunaan gadget santri tetap terkontrol dan tidak lebih banyak negatifnya. Nah, jadi kami sediakan SOP ya. Karena kalau tanpa SOP kita khawatir justru banyak negatifnya nanti dari dan pemanfaatan. Nah, di sini implementnya tanggal 29 sampai 30 Oktober 2025 kami langsung melakukan simulasi pembelajaran digital. Itu dia ada fotonya dia. Kemudian praktik implementasi smart learning ya, kemudian peer teaching dan observasi sama refleksi praktik implementasi di akhir. Lanjut Bu. Nah, ini dia salah satu contoh fitur yang kami manfaatkan untuk pengembangan modul ajar dan mendata ATP guru ya. Sehingga ini lebih mudah karena proses template tinggal dimasukkan saja bahan-bahannya oleh guru-guru kami dan langsung bisa digunakan untuk belajar begitu ya. Dan ini ada dokumentasi ya. Jadi kemarin pembelajaran Rus Project menggunakan digital. Santri diminta untuk membuat video hasil mereka mengikuti kajian. Ada kajian Tazkiyatun Nafs di sana dan diposting di media sosial mereka masing-masing. Kan jarang-jarang ya Bapak Ibu generasi Z sekarang memposting video tentang dirinya dan membahas tentang kajian. Ya, sangat jarang kita temui. Nah, ini alhamdulillah kami berhasil melakukan itu. Dan ini salah satu mudah-mudahan upaya untuk pembentukan karakter tadi supaya tidak lebih banyak negatifnya dari penggunaan gadget. Lanjut Bu. Nah, ini measure ya, reflect and change di tanggal 31 Oktober 2025. Kita lakukan pengukuran tercapaian keberhasilan program. Lanjut Bu. Nah, ini dia berdasarkan instrumen MONEP yang kami buat. Jadi dari program ini ada 6 aspek yang kami coba kembangkan kemarin instrumen MONEP-nya. Jadi yang pertama tentang aspek perencanaan pembelajaran digital itu baik kategorinya. Kemudian aspek kompetensi guru dalam literasi digital juga alhamdulillah baik. Aspek pelaksanaan pembelajaran di kelas juga baik ya. Kemudian literasi digital dan karakter peserta didik juga di kategori baik ternyata. Kemudian aspek sarana prasarana juga sangat mendukung sehingga rata-rata hasil MONEP-nya itu juga baik. Kemudian aspek supervisi dan pengembangan berkelanjutan juga kategori yang baik. Nah, itu cara kami melakukan refleksi menggunakan itu ya. Stiminot tapi selebrasi dan istilahnya itu lupa saya. Ada 4 poin yang akan ditempel di sana. Selebrasi dan seterusnya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini refleks. Jadi hasil refleksi kami menemukan kekuatan dan kelemahan dari program yang kami buat. Kekuatannya jelas infrastruktur digital sekolah yang cukup memadai, kemudian antusiasme guru dan santri, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan bermakna. Kemudian karya digital murid berkembang pesat ya, alhamdulillah. Kemudian kelemahannya belum konsisten diterapkan di seluruh kelas atau guru-guru belum mampu untuk semuanya karena memang beragam kemampuan menyerap kemampuan literasi digital juga berbeda gitu, sehingga memerlukan pelatihan lanjutan untuk yang kategori khusus, guru-guru khusus gitu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, ini dia untuk tahap change ya, perbaikan. Jadi kami perlu kedepannya untuk menetapkan standar minimal smart learning di setiap mapel, karena memang sebenarnya ada mapel yang sulit katanya ya menggunakan digital. Nah, sehingga kami juga betul juga tidak bisa kita paksakan untuk semua guru menggunakan smart learning ini, sehingga perlu ada standar minimalnya nanti. Kemudian menguatkan SOP penggunaan gadget. SOP-nya sudah ada, namun perlu terus dimonitoring ya dan dijaga agar tidak luntur gitu. Kemudian perlu membentuk forum praktik baik digital guru secara resmi. Artinya bukan hanya sekedar ketika hari belajar guru saja kita belajar tentang digital, tapi setiap hari pun bisa. Sehingga perlu ada forumnya, baik itu nanti di grup berbagi praktik baik dan dan lain-lain nanti insya Allah dipikirkannya. Ini belum terpikir sebenarnya. Kemudian mengembangkan bank konten digital internal sekolah. Nah, jadi ini
harapan kami ke depan perlu ada bank ya, yang namanya bank perangkat ajar ada, kemudian bank media interaktif ada, kemudian bank apa lagi itu, bank video pembelajaran ada, sehingga sumber pembelajaran semakin kaya dan semakin terfokus pembelajaran juga pada smart learning. Oke, itu saja mungkin Bu kesimpulan dan saran. Saya rasa sudah tergambar dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus lagi Bapak dan Ibu yang belakang kurang meriah. Terima kasih. Untuk memanfaatkan waktu silakan mulai dari Bapak. Langsung ke kanan. Terima kasih. Saya tertarik sekali. Baik.